Rabu 12 Agustus 2020 sore hari. Saya akan memberikan update perkembangan tentang tanaman kembang kol atau bunga kol yang saya budidayakan di polybag. Kemudian saya pindahkan ke bedengan tanah. Sore ini saya sengaja mengupdate perkembangan terbaru karena ada hal penting yang ingin saya bagikan, yaitu berkaitan dengan hama yang dapat menyerang tanaman kembang kol atau bunga kol yang kita tanam. Salah satu hama yang sangat mengkhawatirkan yang dapat menyerang tanaman kembang kol atau bunga kol adalah hama ulat pengerat atau ulat daun yang biasa menyerang daun-daun tanaman kita dan bisa menyebabkan kerusakan parah, bahkan bisa sampai menyerang ke bakal bunga atau bunga yang sudah mulai mekar atau yang sudah mulai tumbuh pada tanaman yang kita pelihara. Pada sore ini saya akan mengajak Anda semua untuk melihat bagaimana serangan ulat crop, ulat daun yang menyerang sangat parah dan mengakibatkan gagal panen. Bisa dilihat seperti ini keadaannya. Ini ada satu batang tanaman kembang kol atau bunga kol yang terserang hama ulat daun yang serangannya begitu parah. Bisa dilihat seperti ini penampakannya. Jadi semua daun muda terserang ulat ini. Saya ceritakan sedikit bagaimana awalnya. Jadi beberapa hari belakangan saya memang agak sibuk dan tidak mengontrol, tidak mengecek satu persatu bagaimana keadaan tanaman yang saya pelihara. Dan ternyata suatu pagi saya mendapati pucuk daun bunga kol yang ini terdapat serangan ulat dengan tingkat keparahan yang masih sedang. Itu dalam satu malam. Kemudian malam berikutnya, saat itu saya masih sibuk dan hari berikutnya saya tidak dapat memberikan perlakuan apa-apa pada tanaman ini. Dan malam kedua berlalu, serangan tambah parah dan akhirnya pada malam ketiga hasilnya seperti ini. Bakal bunga pada tanaman ini diserang habis. Bisa dilihat seperti itu, saya coba dekatkan. Nah, seperti itu. Kemudian seluruh daun mudanya juga habis dimakan oleh ulat. Nah, lalu di mana ulatnya? Ulatnya seperti apa? Ini bentuk ulat yang menyerang adalah ulat-ulat kecil yang sangat kecil dan dia baru menetas. Jadi ulat yang menyerang tanaman ini, khusus satu tanaman ini, baru saja menetas. Mungkin saya tidak melihat ada telurnya sehingga dia menetas, dan dalam 3 malam sudah habis seperti ini. Ini kalau keadaannya seperti ini sudah bisa dipastikan gagal panen ya. Untungnya hanya satu pohon ini yang diserang oleh ulat crop ini, ulat daun ini, dan untuk tanaman lainnya masih terlihat segar, masih terlihat bagus, bahkan sangat subur. Tetapi untuk yang satu ini, walaupun sebenarnya perkembangannya bagus, cukup subur, tetapi ternyata diserang ular. Nah, ini setelah habis pada daun-daun yang muda, kemudian untuk hari ketiga dia beralih ke sini. Bisa dilihat ini. Nah, di sini ada ini sawi manis. Coba saya dekatkan. Nah, ini pada pucuknya, di bagian pucuk sini, di bagian ini sudah
ulatnya sudah pindah ke sini, ke tanaman ini. Bisa dilihat di, nah ini di bagian ini. Sebentar ya, saya coba zoom supaya saya cari posisi yang tepat supaya enggak blur. Nah seperti ini ya. Nah itu bisa dilihat, itu ada bercak-bercak seperti itu, seperti tali-tali itu. Itu adalah tempat ulat-ulat ini bernaung. Kita coba cari mana ulatnya. Nah mungkin ini satu kelihatan di bagian ini. Nah ini ya, di sini cuma blur ya, tidak begitu jelas. Nah di bagian sini ini, jadi ulatnya ini masih sangat kecil, bahkan pada waktu malam pertama, hari pertama terdeteksi itu ulatnya tidak bisa dilihat sama sekali, tidak bisa diamati di mana ulatnya. Yang jelas dia bersembunyi pada bagian pucuk daun bunga kol yang masih muda. Dan padahal tanaman ini sudah mulai tumbuh bunga, sudah mulai keluar bunga. Jadi kemudian dalam 3 hari serangan hasilnya seperti ini. Ini cukup fatal ya, cukup parah. Bisa dibayangkan kalau sampai kita lengah dan terjadi serangan hama seperti ini dan pada seluruh tanaman. Bisa dibayangkan kalau kita menanam dalam jumlah yang banyak atau dalam jumlah yang besar, maka hal ini sangat merugikan sekali. Nah mungkin update sore ini itu saja. Saya hanya ingin memberikan sedikit gambaran, tambahan informasi untuk rekan semua, untuk Anda semua yang ingin berbudidaya kembang kol. Harus benar-benar ekstra hati-hati dan harus selalu mengecek secara rutin bagaimana perkembangan bunga kol yang kita tanam dari hari ke hari. Jangan sampai dalam 1 minggu tidak dicek sama sekali, karena bisa berakibat fatal. Bisa terjadi serangan hama seperti ini yang tidak kita ketahui dan tidak bisa ditangani. Mudah-mudahan apa yang saya bagikan ini bisa menjadi pertimbangan, bisa menjadi tambahan informasi dan ide untuk kita semua sebagai pengingat saat kita ingin menanam bunga kol, baik itu untuk skala konsumsi sendiri maupun untuk skala produksi. Itu saja, terima kasih telah mengikuti video saya sampai selesai. Mudah-mudahan saya bisa memberikan update lagi berbagai hal, berbagai informasi yang bermanfaat untuk kita semua. Sampai bertemu pada video-video saya berikutnya.